Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Joko Siswanto SPD selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Medan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SD Negeri 1 Medan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam kesempatan kali ini dalam sebuah acara menimba ilmu dari narasumber yang sangat luar biasa, Ibu Istifadah Magister Pendidikan selaku guru kelas 3 Sekolah Dasar Negeri 1 Medan. Sebelum memulai acara pada siang hari ini, perkenankan saya selaku pembawa acara membacakan serangkaian acara yang akan dibawakan hari ini, yakni pembukaan, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Medan, sambutan sekaligus pemaparan materi oleh pemateri, sekaligus diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya penutup. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Joko Siswanto selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Medan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Medan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita pada kesempatan hari ini masih dapat berkumpul di aula SDN 1 Medan ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apa. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan kita, yang pastinya kita nantikan selawatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, di hari yang cerah ini, di acara yang sangat spesial bagi SDN 1 Medan, yaitu dalam acara diseminasi yang akan dilaksanakan oleh narasumber kita, yaitu Bu Istifadah yang sebagai salah satu calon guru penggerak, yang tentunya kita harapkan dari hasil diseminasi ini nantinya akan membawa perubahan khususnya bagi lembaga kita dan pada umumnya pada masyarakat sekitar yang ada di lingkungan SDN 1 Medan. Bapak Ibu yang saya hormati, diseminasi ini adalah suatu kegiatan yang memang wajib dilaksanakan, yang tentunya kegiatan-kegiatan ini melatar belakangi untuk merubah budaya positif, baik itu di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Diharapkan anak-anak nanti setelah panjenengan semua mengikuti kegiatan ini, kegiatan diseminasi yang akan dilaksanakan ataupun yang akan dilakukan oleh Bu Istifadah itu nanti, bisa anak-anak itu berubah tataran ketingkatan profil pelajar Pancasila itu semakin mengena, sehingga itu nantinya karakter anak yang di masa sekarang ini harus kita tingkatkan itu bisa panjenengan laksanakan. Budaya-budaya positif itu tentu saja dimulai dari tentang kedisiplinan ini. Ya, kedisiplinan ini harusnya kita nanti kita tanamkan kepada anak-anak semua. Itu nanti akan dibahas atau dikupas tuntas pada hari ini, kegiatan pada kali ini.
Saya harap nanti panjenengan semua mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, mengikuti kegiatan diskriminasi ini dan istifadah dengan sungguh-sungguh. Diharapkan nanti panjenengan semua bisa mengaplikasikannya kepada peserta didik khususnya di SDN 1 Gondang ini. Mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Setelah ini langsung Bu Istifadah sebagai narasumber untuk segera melaksanakan kegiatan ini, dan tentunya kegiatan ini nanti imbasnya segera panjenengan imbaskan ke anak didik khususnya di satu Gondang. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Joko Siswanto atas sambutannya. Langsung saja, selanjutnya kita memasuki acara inti pada hari ini, yakni sambutan sekaligus penyampaian materi pada seminar diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber hari ini, Ibu Istifadah Magister Pendidikan. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Gondang, yang terhormat teman-teman dan staf SD Negeri 1 Gondang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk berkumpul di hari yang baik ini. Shalawat serta salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita di yaumul qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya. Terima kasih Bapak Ibu Guru dan Bapak Kepala Sekolah atas kehadirannya dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif ini. Ini merupakan rangkaian dari aksi nyata saya sebagai calon guru bendera angkatan ke-7 modul 1.4. Jadi ini berkaitan dengan budaya positif. Budaya positif ini berkaitan dengan apa yang ada di sekolah, istilahnya di kelas, di sekolah, dan kegiatan kita sehari-hari. Sesuai dengan tujuan kita, yaitu di satuan pendidikan, yaitu kita sebagai fungsi dan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Standar Nasional Pendidikan. Jadi pendidikan nasional itu berfungsi untuk mengembangkan kemampuan bentuk watak serta peradaban bangsa. Jadi di sini yang lebih ditekankan adalah pada karakter, watak, dan peradaban. Makanya di sini budaya positif menjadi salah satu kunci dalam menciptakan fungsi mencapai tujuan dari pendidikan nasional itu, yaitu selain karakter juga dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam rangka mengembangkan seluruh potensi dari peserta didik. Jadi dari karakter beriman, bertakwa, kemudian berakhlak mulia, dari segi fisiknya, fisik yang sehat dengan olahraga, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro yaitu menuntun segala kodrat dari anak. Anak itu memiliki dua kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam itu seluruh potensi yang dimiliki oleh anak itu, yang sudah dibawa oleh anak itu. Jadi kita sebagai guru itu tujuannya memaksimalkan potensi yang sudah dimiliki oleh anak, kemudian disesuaikan dengan kodrat zamannya. Kodrat zaman itu artinya kekinian. Jadi anak itu hidup di masa digital atau di abad 21 ini. Jadi
kita sesuaikan mengembangkan seluruh potensi anak itu secara menyeluruh, disesuaikan dengan kondisi zaman anak itu. Karena kondisi zaman anak sekarang dengan zaman kita waktu kecil mungkin berbeda. Jadi peran kita sebagai guru itu menuntun anak untuk mengembangkan potensinya. Karena pada prinsipnya kita tidak bisa merubah jati diri anak, tetapi menggali potensi maksimal dari diri anak itu. Ibaratnya sebagai petani, kita itu menyiapkan tanahnya, kemudian memupuk, menghilangkan dari hama. Tapi tumbuhan misalnya kita tanam padi, yang tumbuh adalah padi. Kalau kita itu menyiapkan semua yang dibutuhkan anak itu dengan baik, maka padi yang tumbuh juga akan padi yang baik. Tetapi tetap padi, tidak akan berubah menjadi jagung. Itu intinya, memaksimalkan potensi sesuai dengan kodrat anak. Jadi di situ. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu, yaitu salah satunya dengan budaya positif. Jadi sebelum kita melangkah ke ilmu dan seterusnya, yang harus ditanamkan itu adalah karakter atau budaya, kebiasaan dari anak itu. Makanya di lagu Indonesia Raya itu dibangun jiwanya dulu baru raganya. Jadi di jiwanya itu dibangun dulu baru raganya. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya itu mengandung kegiatan yang mampu menunjukkan karakter murid, seperti yang sudah dilakukan di SD 1 Gondang ini yang selalu ditekankan kepala sekolah, yaitu salam, sapa, senyum. Jadi bersalaman ketika bertemu bapak ibu guru itu merupakan karakter kesopanan. Kemudian dari guru agama sudah pembiasaan sholat duha, hafalan surat pendek, berdoa sebelum kegiatan dan setelah kegiatan. Itu merupakan rangkaian dari pembiasaan budaya positif. Karena dari kegiatan-kegiatan itu anak kemudian akan terpatri di dalam hatinya. Dari kebiasaan awalnya terpaksa, tapi kalau sudah terbiasa setiap hari dilakukan, akhirnya menjadi karakter anak. Jadi itulah budaya positif. Kenapa perlu dilaksanakan kebiasaan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan terciptanya budaya positif, baik di kelas maupun di sekolah. Dalam menciptakan budaya positif, tentu saja lingkungan positif seperti apa sih yang diinginkan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Lingkungan positif itu adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Tadi sesuai dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah memaksimalkan potensi kodrat alam dan kodrat zaman anak. Jadi lingkungan yang mendukung tujuan dari pendidikan itu yang kita ciptakan, yaitu berpihak kepada murid. Bagaimana pembelajaran yang berpihak kepada murid? Yaitu yang interaktif, kreatif, menantang. Anak itu pada prinsipnya itu sukanya bermain. Dari permainan maka kita sebutkan pembelajaran. Karena anak itu tidak bisa diam dalam waktu 5 menit, susah sekali kalau meminta anak untuk diam dalam waktu lama. Disuruh diam itu tidak mau. Jadi disesuaikan atau berpihak kepada anak, yang memotivasi anak untuk berpartisipasi aktif. Jadi anak bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam dirinya. Anak itu kan ada karakternya audio, ada yang kinestetik, ada yang visual. Jadi dalam pembelajaran mungkin kita harus mencakup semua itu sehingga semua anak terlayani kebutuhan belajarnya. Kalau anak yang suka bergerak, berarti anak itu kemudian kinestetik tidak bisa diam. Jadi diberikan kegiatan yang mampu menghasilkan atau membuat dia tertarik untuk belajar. Ya. Memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Jadi di situ dalam menciptakan pembelajaran suasana kelas yang mungkin akan rapi, karena anak-anak kalau
sudah kegiatan menata pasti mereka akan banyak berpartisipasi aktif. Jadi seperti itu. Kadang-kadang ada yang berteriak atau kadang-kadang ada yang ingin suaranya didengar sehingga dia berbicara lebih keras, tetapi masih dalam koridor yang bisa dikendalikan. Jadi meskipun sesuai dengan bakat minat dan kreativitas, tetapi dalam koridor yang masih bisa dikendalikan. Kemudian dalam budaya positif itu ada poin-poin penting yang mungkin perlu kita belajar bersama. Itu dari selama beberapa bulan, ya, dari mulai bulan Oktober itu proses pembelajaran dari saya yang terakhir ini modul 1.4 nilai budaya positif itu yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif ini berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang ada dan kita percayai bersama, yaitu berkaitan dengan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Kemudian bagaimana menciptakan keyakinan kelas. Untuk sampai pada keyakinan kelas dan budaya positif, kita harus tahu dulu bagaimana kebutuhan dasar manusia itu dan bagaimana dunia ideal yang diidamkan atau dunia berkualitas. Kemudian apa itu restitusi, apa 5 fungsi kontrol, kemudian bagaimana segitiga restitusi itu menjadi salah satu alternatif dalam menyelesaikan masalah dengan anak. Kalau ada permasalahan dengan anak. Yang pertama yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, ini berkaitan dengan permainan cobalah buka. Ya, mungkin bisa dicoba Bapak Ibu. Anak-anak salah satu mengepalkan tangan, Biyi mengepalkan tangan misalnya. Kemudian Mas Robi berusaha biar Biyi itu mau membuka tangannya, dipaksa, apa dirayu, apa digelitiki, apa diberi uang. Bu Yiyi mengepal tangan ini, Bu Yiyi memegang sesuatu yang berharga, ibaratnya seperti itu. Sampai Bu Yiyi, apakah Bu Yiyi nanti mau membuka tangannya itu atau tidak. Jadi itu tentang bagaimana memegang suatu keyakinan. Ya, itu permainannya seperti itu. Di sini setelah kita tahu itu, kita akan belajar tentang adanya miskonsepsi makna kontrol. Sebenarnya pada permainan itu tadi, Bu Yiyi punya yang memiliki kontrol terhadap bisa membuka atau tidak tangan itu tadi sebenarnya siapa? Bu Yiyi sendiri, ya. Jadi pada prinsipnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi, kalau itu suatu keyakinan yang sudah diyakini, pasti dia tidak dengan bujukan, rayuan, paksaan, bahkan diiring-iring uang, pasti tidak akan dibuka. Karena itu suatu keyakinan yang diyakini. Kalau sudah sampai tahap itu, berarti dimanapun berada, bagaimanapun kondisinya, orang itu akan tetap konsisten. Itulah. Makanya di situ ada miskonsepsi makna kontrol menurut William Glasser dalam kontrol teori itu bahwa ada ilusi. Ilusi itu sesuatu yang tidak nyata, yaitu guru bisa mengontrol murid. Pada prinsipnya, guru tidak bisa memaksa murid untuk melakukan atau tidak melakukan. Pada saat siswa itu mau melakukan, artinya siswa itu merelakan dirinya untuk dikontrol. Jadi tidak bisa dipaksa. Pada saat siswa itu mau, berarti dia sudah merelakan untuk dikontrol. Kemudian yang kedua yaitu isi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Pada saat tertentu, iya. Tetapi kalau terus-menerus bisa saja menjadikan murid itu tergantung. Artinya tanpa ada penguatan mungkin murid itu tidak akan mau melakukan lagi. Dia termotivasi karena ada ujian, penguatan dan seterusnya.
Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pada saat membuat bersalah siswa atau mengkritik dengan keras, mungkin ada perasaan gagal pada diri siswa. Aku tidak mampu, aku ternyata tidak baik. Ada muncul perasaan seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini tidak berlangsung dalam jangka panjang, karena ketika anak sudah dewasa, kalau dari kecil yang didoktrin dan dipaksa, pada suatu saat pasti akan berontak ketika dia mempunyai suatu kekuatan seperti itu. Kembali ke disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Pada prinsipnya adalah menanamkan motivasi internal pada siswa. Jadi siswa itu melakukan sendiri karena keinginan sendiri, dia ingin menjadi orang yang seperti apa. Ya. Jadi dia itu menghargai dirinya sendiri. Dia melakukan itu karena dia menghargai dirinya sendiri dan nilai-nilai yang dia yakini tadi, seperti yang tidak dia genggam. Seperti itu. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ ada self-disiplin. Karena pada saat kita menyatakan merdeka, bebas, artinya kita tidak diperintah, artinya kita memerintah diri kita sendiri. Pada saat kita merdeka, artinya kita memerintah diri kita sendiri. Karena jika kita tidak memerintah diri kita sendiri, berarti akan ada yang memerintah. Di situ, jadi kemerdekaan yang ada tanggung jawabnya. Kemudian disiplin diri. Dengan disiplin diri ini akan membuat orang menggali potensi menuju suatu tujuan mulia sesuai dengan yang diyakini dan menurutnya berharga atau bermakna. Disiplin diri itu menjadikan mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan dengan berdasarkan nilai kebajikan yang sudah diyakini. Jadi disiplin diri itu akan menciptakan suatu penggalian potensi yang maksimal bagi dirinya sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, pertanggungjawaban selalu menjadi sisian dari hak dan kewajiban seseorang. Jadi kalau orang itu memegang kekuasaan atau pemimpinan, dia juga harus mempertanggungjawabkan dirinya dan juga tertib laku pada peraturan yang ada. Dengan konsekuensi dari menjadi pemimpin itu pasti ada hak dan kewajiban yang menyertainya. Tidak otomatis itu terpisah. Dari nilai kebajikan universal, yaitu mengenai salah satunya, yaitu nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila yang sekarang didengungkan, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Dengan adanya nilai kebajikan ini diharapkan siswa mampu berkolaborasi dengan dunia global. Jadi tidak hanya bersaing tetapi berkolaborasi, karena pada prinsipnya, pada akhirnya ketika kita masuk di masyarakat, yang ada adalah kolaborasi dan kerja sama. Dengan modal itu maka siswa akan bisa berjiwa nasional tetapi berpikir global. Seperti itu. Salah satu nilai kebajikan yang lain yaitu dari sikap murid, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dari sini Bapak Ibu, untuk tujuan dari mulai penerapan disiplin positif ini, harapannya nanti yaitu terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Jadi diharapkan nanti mereka sebagai pribadi yang kuat, yang mudah beradaptasi, berkolaborasi, dan terus belajar dengan
sekelilingnya, karena apa yang didapat di sekolah sesuai atau bisa digunakan dalam bermasyarakat. Pada akhirnya siswa disiapkan untuk berkolaborasi atau hidup dengan masyarakat, seperti itu. Yang kedua yaitu mengenai teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi menyatakan ada 3 motivasi yang mendasari seseorang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Jadi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasinya adalah motivasi eksternal. Di dalam hatinya akan timbul pertanyaan, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Dan apa yang terjadi jika saya melakukannya? Kemudian yang kedua masih termasuk motivasi eksternal, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Maka di dalam dirinya yang muncul adalah ketika akan melakukan sesuatu atau tidak, apa yang akan saya dapatkan saat saya melakukan itu atau tidak melakukan itu. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka melakukan sesuatu bukan karena mengharapkan pujian atau menghindari hukuman, tetapi karena mereka ingin melakukannya karena itu yang mereka percaya. Ya, karena mereka itu menghargai diri mereka sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu akan menciptakan identitas gagal, karena anak akan merasa menjadi seorang yang gagal. Ya. Anak akan membenci peraturan, konsep diri menjadi buruk, karena hukuman itu biasanya menyakitkan. Murid atau siswa akan belajar menyembunyikan kesalahan karena menghindari hukuman. Begitu. Konsekuensi itu akan menciptakan identitas sukses. Di sana anak akan menghormati peraturan, anak menjadi konsep diri yang baik. Di sini peran guru adalah memberitahu dengan jelas antara aturan dan konsekuensi jika aturan itu dilanggar, dan itu merupakan kesepakatan bersama. Murid menjadi belajar taat peraturan karena mereka tahu aturannya begini, kalau tidak dilaksanakan konsekuensinya seperti ini. Jadi itu sudah diketahui anak sebelumnya. Kemudian restitusi. Restitusi juga akan menciptakan identitas sukses. Anak akan menjadi pribadi yang menghormati dirinya dan orang lain. Konsep diri anak menjadi kuat karena anak akan belajar dari kesalahan yang telah dibuat. Kemudian menguatkan pribadi anak karena anak membuat kesepakatan, kemudian melaksanakan, berlatih dari kesalahan, kemudian mencari solusi dari kesalahan itu. Jadi murid itu belajar dari kesalahan itu untuk menjadi lebih kuat yang memecahkan masalah. Kemudian hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan itu menurut Alfikon itu cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Kenapa seperti itu? Karena motivasinya masih motivasi eksternal. Jadi tujuannya bukan menguasai sesuatu, tetapi mendapatkan sesuatu. Tujuannya bukan dia enjoy dalam prosesnya, tetapi hasil akhirnya aku dapat apa. Seperti itu. Hukuman itu biasanya tidak terencana, tiba-tiba satu arah tanpa ada kesepakatan, bisa berupa fisik maupun psikis.
dihukum tetapi kok oleh penghargaan. Ya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak untuk melaksanakan sesuatu atau tidak melaksanakan sesuatu, pada saat itu maka potensi anak untuk belajar itu yang dimatikan. Karena motivasi mereka melakukan sesuatu, kita berasumsi bahwa anak itu tidak mau melakukan sesuatu atau tidak mampu melakukan sesuatu. Makanya dengan iming-iming kita berharap mereka mampu. Jadi sudah ada asumsi negatif pada diri anak. Penghargaan nilainya sama dengan menghukum. Menurut penelitian, itu dalam jangka pendek dan panjang. Jangka pendek penghargaan bisa dilaksanakan untuk sesuatu yang insidental, tetapi ketika dalam jangka panjang untuk sesuatu yang sama itu tidak akan berlaku. Penghargaan tidak efektif karena jika penghargaan itu dihilangkan, maka motivasinya juga akan hilang. Penghargaan itu merusak hubungan. Kenapa? Karena muncul persaingan, ya, menciptakan persaingan di kelas hingga menciptakan kecemasan. Jadi ada semacam kecemasan di dalam hatinya, seandainya aku tidak dapat bagaimana. Jadi terus menerus ada kecemasan atau kekhawatiran. Kemudian dari hasil penelitian itu ternyata yang dilakukan hasil penelitian, anak yang diberikan penghargaan justru melakukan banyak kesalahan karena yang diorientasikan adalah pada penghargaan itu, bukan pada tugas yang diberikan. Lagi penghargaan itu menurunkan kualitas. Itu berdasarkan hasil penelitian. Ternyata anak yang diberikan hadiah dengan permainan kata, anak yang diberikan hadiah menjawab lebih banyak salah karena dia tergesa-gesa ingin mendapatkan hadiah itu dalam bentuk berupa permainan. Jadi dia pengen lebih dulu biar mendapatkan, akhirnya dia banyak melakukan kesalahan. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Kreativitas anak dijanjikan menjadi berkurang karena terpaku pada hadiah atau dijanjikan hadiah. Penghargaan itu menghukum, utamanya bagi yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya juara 1, yang paling merasa terhukum itu adalah yang juara 2. Kenapa? Karena dia tinggal sedikit. Yang merasa paling terhukum itu justru yang juara kedua, bukan yang belakang. Karena dia tinggal sedikit kok tidak bisa. Dia merasa paling kecewa. Penghargaan menghilangkan kegembiraan. Saat anak bisa, biasanya, hore, bisa, gitu ya. Tiba-tiba dapat penghargaan, kegembiraannya berhasil itu akan berubah menjadi kegembiraannya mendapatkan hadiah. Itu menurut hasil penelitian. Kemudian, apa itu restitusi? Restitusi itu suatu pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi itu proses menciptakan kondisi di mana siswa itu mampu memperbaiki kesalahannya. Kemudian mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ketika anak itu menyadari, oh aku salah, aku melanggar keyakinan yang aku yakini ini, padahal aku ingin menjadi pribadi yang seperti ini, maka dia akan kembali menjadi, ketika dia sudah menyadari itu, kemudian merefleksi dirinya sendiri, dia akan kembali menjadi pribadi yang lebih kuat dan kembali ke kelompoknya dengan tingkat kepercayaan diri yang lebih kuat ketika dia belajar dari kesalahan. Jadi di situ. Bagaimana ciri-ciri dari restitusi itu? Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan yang dibuat. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Pasti pernah. Tetapi apakah belajar dari kesalahan itu untuk menjadi pribadi
restitusi itu memperbaiki hubungan. Anak kemudian dihadapkan untuk mencari solusi dari kesalahan yang telah dibuat. Kemudian dia bagaimana agar kesalahan itu tidak terulang lagi, dia menjadi pribadi yang bisa memperbaiki hubungan dengan orang lain. Restitusi itu tawaran, mereka bersedia atau tidak, bukan merupakan suatu paksaan. Restitusi itu menuntun dalam dirinya untuk mengenali dirinya sendiri. Keyakinan apa yang dia yakini, apakah dia masih meyakini itu dan mau memperbaiki dan memperbarui menjadi sesuatu yang lebih baik. Dari restitusi itu kita mencari kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan, karena setiap tindakan atau perilaku itu pasti ada alasannya. Apapun itu, baik itu perilaku negatif atau positif, pasti ada alasannya. Karena alasannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan yang saat itu dia alami, seperti itu. Kemudian restitusi itu adalah cara yang baik dalam memecahkan suatu masalah, sebagai salah satu cara paling baik dalam memecahkan masalah. Restitusi itu fokus pada karakter siswa, bukan tindakan. Jadi restitusi itu menguatkan anak untuk menjadi pribadi lebih baik. Restitusi itu fokus pada solusi. Jadi dari permasalahan itu tidak dicari siapa yang salah, tetapi bagaimana dari permasalahan itu bisa dicari solusinya, sehingga murid bisa, yang berbuat salah itu bisa kembali ke kelompoknya. Dari disiplin positif akan menjadi suatu budaya dimulai dengan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu lebih pada apa nilai-nilai yang diyakini di kelas itu. Nilai-nilai kebijakan apa yang di kelas itu yang disepakati bersama untuk dilaksanakan dan diyakini bersama. Jadi sehingga nilai-nilai itu akan menjadi motivasi dalam diri anak itu tanpa membedakan suku, agama, dan bahasa. Jadi anak itu diyakini bersama, dilaksanakan bersama, kemudian saling mengingatkan bersama untuk bisa dilaksanakan bersama. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak karena apa? Itu nilai. Jadi bukan suatu perilaku yang langsung terlihat, tapi itu nilai. Misalnya menghormati, itu keyakinan yang kita yakini. Nanti turunannya perilaku apa dari menghormati? Otomatis saat ada teman berbicara kita mendengarkan, itu perilakunya. Tetapi pada saat poin keyakinan kelas adalah hanya poin menghormati, jadi abstrak. Pernyataan yang universal dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak bertengkar, tetapi nanti diganti rukun. Jadi kalimat negatif diganti dengan pilihan kata yang positif, seperti itu. Tidak terlalu banyak, jadi cukup 4, 5, 6, nanti tidak usah banyak, sehingga siswa mengerti, mudah diingat, mudah dipahami, sehingga mereka jadi ingat, oh melanggar keyakinan ini. Dapat diterapkan di lingkungan kelas, dan semua warga kelas itu ikut berkontribusi dalam memilih keyakinan mana yang ingin dijadikan sebagai keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu bisa diganti dari waktu ke waktu, bisa ditinjau dari waktu ke waktu, bisa berubah sesuai dengan kebutuhan. Ya. Ini kegiatan pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan di kelas 3 kemarin, yaitu siswa melakukan curah pendapat. Jadi di sini pada saat itu siswa
yang ada di pikiran mereka, yang mereka inginkan. Karena masing-masing anak ada yang menulis 2, 3 dan seterusnya. Tetapi pada prinsipnya nanti bisa dikelompokkan menjadi beberapa bagian, karena pada prinsipnya keinginan setiap individu atau murid itu hampir sama. Bagaimana mereka ingin menjadi bagian dari kelompok, tidak mau diejek teman dan seterusnya, itu hampir sama sebenarnya. Jadi mereka pada prinsipnya ingin dirinya diterima. Kemudian setelah siswa mencurahkan pendapat, maka guru mendiskusikan hasil curah pendapat itu, kemudian menjadikan poin-poin pentingnya untuk merangkum menjadi suatu keyakinan di kelas itu. Jadi hasil dari curah pendapat keyakinan kelas 3 itu ternyata mereka itu merasa terganggu ketika berdoa itu ada temannya yang bermain atau berbicara atau apa. Jadi intinya pada saat berdoa mereka inginnya khusyuk seperti itu. Jadi keyakinan apa yang diyakini bersama berarti religius. Kemudian ada yang kalau meminjam barang harus dikembalikan dalam kondisi baik. Mungkin temannya meminjam kemudian dirusakkan, atau meminjam tidak berbicara langsung mengambil. Itu bagi mereka itu sudah apa istilahnya mengganggu. Bagi mereka tidak ingin hal itu terjadi. Jadi di situ saling menghormati dan menghargai. Kemudian tanggung jawab, di situ sopan dan tanggung jawab. Mereka terganggu kalau sedang presentasi temannya tidak istilahnya coretan atau apa gitu, mereka terganggu. Kemudian saat temannya belum selesai, temannya yang lainnya ambil. Kemudian rukun dan adil, karena kadang-kadang sering terjadi saling ejek. Itu sebenarnya mereka sendiri juga melakukan, tetapi mereka juga tidak mau pada situasi itu. Jadi akhirnya di situ hampir semua tidak saling olok, tidak saling ejek, menuliskan itu. Berarti kan intinya sama, pengen mendapatkan keadilan dan juga bisa rukun dengan teman yang lain. Kemudian ingin kelas yang bersih, berarti senantiasa menjaga kebersihan. Jadi itu. Jadi curah pendapat itu dari kelas 3 kemarin, nilai-nilai itu yang akhirnya mengerucut pada 5 nilai itu. Untuk menciptakan suatu budaya positif dan disiplin positif dalam diri siswa, tentu ada kebutuhan dasar dari manusia itu yang harus terpenuhi. Apa saja kebutuhan dasar itu? Yaitu ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Dari masing-masing itu setiap individu tingkat kebutuhannya berbeda. Ada yang tingkat kebebasannya yang tinggi, ada yang tingkat kesenangannya yang tinggi, yang lainnya tidak. Jadi masing-masing pribadi atau murid itu pasti tingkat kebutuhannya berbeda. Kebutuhan bertahan hidup itu berkaitan dengan yang bersifat fisiologis, seperti kesehatan, rumah, makanan, dan kebutuhan biologis termasuk proses reproduksi. Kalau di sini mungkin kalau sampai terjadi sesuatu, misalnya minta punya teman makanan, istilahnya memaksa, berarti ada kebutuhan dasar bertahan hidupnya yang belum terpenuhi. Mungkin dia tidak sarapan, uang sakunya sudah habis untuk jajan, tapi dia masih lapar, mungkin seperti itu. Jadi ada kebutuhan dasar dari
anak itu untuk bertahan hidup belum terpenuhi. Begitu. Setiap perilaku itu pasti ada alasannya. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini berhubungan dengan koneksi atau interaksi dengan manusia. Anak-anak itu kebutuhan untuk diterima di kelompoknya itu sangat tinggi. Kasih sayang dengan baik keluarga, teman sebaya, guru. Jadi kadang-kadang itu mereka bertingkah yang agar dia itu bisa mendapatkan kasih sayang. Jadi seperti itu. Selanjutnya yaitu kebutuhan akan penguasaan. Ini berkaitan dengan kemampuan, kompetensi, keterampilan, prestasi, kebutuhan untuk didengarkan dan harga diri. Biasanya anak dengan kebutuhan penguasaan yang tinggi ini pinginnya jadi pemimpin, ingin mencoba hal-hal baru, dan jika melakukan kesalahan dia akan merasa kecewa. Kadang anak yang kebutuhan penguasaannya belum terpenuhi saat pelajaran karena belum bisa, biasanya main sendiri, tidak mau memperhatikan. Karena apa? Karena dia belum menguasai atau kebutuhan tentang penguasaannya, materi itu tidak terpenuhi. Seperti itu. Kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Anak-anak ini, anak dengan kebutuhan kebebasan ini, kebutuhan akan kemandirian, mampu mengendalikan arah hidupnya. Jadi mereka itu inginnya diberikan alternatif pilihan sehingga mereka bebas untuk memilih. Mereka akan suka mencoba atau mencoba begini. Kalau responnya begini, bagaimana? Gitu. Jadi mereka akan mencoba hal-hal baru yang kadang bisa hal-hal itu bersifat negatif. Ya. Jadi kebutuhan ini yang mungkin belum terpenuhi. Kebutuhan untuk merasa senang. Pada prinsipnya anak-anak itu ingin bermain, bersenang-senang. Jadi kadang-kadang diajak serius dalam waktu lama, mereka kemudian merasa bosan. Jadi mereka bikin sesuatu untuk bersenang-senang dengan teman-teman dekat, ngobrol atau bermain atau bikin apa gitu yang membuat kebutuhan kesenangannya akan terpenuhi. Tetapi pada anaknya dengan kebutuhan kesenangan tinggi, mereka akan konsentrasi penuh dengan apa yang disenangi. Ya, mereka akan konsentrasi jika yang dilakukan itu adalah sesuatu yang disenangi. Apa itu? Kemudian dunia seperti apa sih yang diharapkan? Dunia dalam impian atau khayalan seperti apa untuk memenuhi semua kebutuhan itu hanya dunia dalam pikiran tidak 100% bisa terpenuhi. Jadi itu hanya merepresentasikan semua keinginan yang didapatkan. Kadang bisa terpenuhi sebagian, tetapi tidak sepenuhnya. Jadi hanya dalam angan-angan itu seperti apa? Untuk memenuhi itu kadang perilaku-perilaku yang muncul tidak sesuai. Ini berkaitan dengan restitusi sebagai salah satu cara untuk mendisiplinkan anak, yaitu penempatan tentang 5 posisi kontrol. Pada saat kita berperan sebagai guru atau orang tua, mungkin kita berada pada 5 posisi kontrol ini. Masing-masing posisi kontrol ini tentu memiliki karakteristik yang berbeda. Dan pada satu orang bisa saja pada saat ini menjadi posisi yang pertama penghukum, tetapi bisa pada lain waktu, pada kasus yang lain menjadi posisi yang lain. Jadi untuk setiap kasus pasti berbeda fungsi kontrolnya. Yang pertama, pada saat
posisi fungsi kontrol penghukum biasanya menggunakan hukuman baik berupa fisik atau verbal. Kata yang biasa digunakan, patuhi aturan saya atau awas ya. Kamu selalu saja salah. Selalu yang terakhir selesai. Pada posisi ini, guru percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran itu berhasil, yaitu hanya cara dia sedang, cara lain tidak mau menerima alternatif lain. Kemudian pada posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, suaranya lembut, menggunakan diam gitu biar yang orang lain itu merasa tidak nyaman. Jadi caranya ngerah atine. Kata yang digunakan dengan suara lembut, ibu kecil, kamu kok selalu seperti itu? Berapa kali bapak harus memberitahu kamu kok selalu diulang? Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu bergaya begini? Murid dengan memiliki penilaian ini akhirnya menjadikan murid merasa, iya, aku kok bangga salah. Murid memiliki penilaian diri buruk, kok menjadi pribadi yang selalu mengecewakan orang yang sayangi, guru, teman, orang tua, gitu pada posisi itu. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Guru menempatkan diri sebagai teman. Pada posisi ini guru tidak menyakiti murid, tetapi mempengaruhi dengan melakukan persuasi, jadi pendekatan. Hubungan dengan murid menjadi baik. Kata yang digunakan, ayo bantulah bapak. Ayo ingat tidak bapak, bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan ya. Jadi pendekatannya adalah sebagai teman. Saya potong, engkau golek solusi baru. Saat guru itu tidak membantu, maka anak itu akan kecewa. Anak itu akan tergantung pada satu guru yang memang selalu menjadi temannya itu. Dia akan melakukan atau disiplin, memiliki disiplin jika dengan guru itu, tetapi mungkin dengan guru lain tidak melakukan hal yang sama. Kemudian pada posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Jadi pada posisi ini guru menegakkan aturan. Jadi ada aturan begini, konsekuensinya ini. Jadi memisahkan antara hubungan pribadi dan istilahnya disiplinnya adalah kalau melanggar aturan ini konsekuensinya begini. Kata yang digunakan biasanya peraturannya apa? Apa yang kamu lakukan? Konsekuensi apa kamu melanggar aturan itu? Jadi pada posisi ini guru mengandalkan pada data, bukti. Ini berkaitan dengan teori stimulus respon. Jadi melakukan ini dapatnya ini. Gitu. Jadi stimulus respon. Berikutnya adalah posisi manajer. Guru bersama murid. Murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Pada saat ini, guru bersama murid mencari solusi dari kesalahan yang sudah dibuat agar siswa itu dengan kesadaran sendiri memperbaiki kesalahan itu. Jadi lebih pada penguatan karakter agar kedepannya siswa itu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kata yang digunakan apa? Apa yang kita yakini? Apakah kamu masih meyakininya?
jika kamu meyakini keyakinan itu, apakah kamu masih bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, itu akan menunjukkan kamu sebagai pribadi seperti apa. Bagaimana rencanamu untuk memperbaiki ini? Mulai kapan kamu akan memperbaiki ini? Ini akan membimbing murid untuk mengatur dirinya. Jadi mereka yang memutuskan mereka mau melakukan apa, mulainya kapan, itu adalah hasil dari pemikiran mereka sendiri. Guru hanya mengarahkan, membimbing. Ya. Tujuannya adalah agar murid itu bisa kembali ke kelompoknya. Ketika mereka memperbaiki perilakunya, maka dia akan bisa kembali ke kelompoknya. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Ini adalah segitiga restitusi, merupakan langkah-langkah bagaimana dalam menyelesaikan masalah dengan siswa. Tetapi langkah-langkah ini tidak saklek, istilahnya harus semua diatur, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan saat itu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas siswa. Siswa dibuat tenang, siswa dibuat nyaman dulu agar tidak dalam kondisi emosi. Jadi seperti itu. Setelah itu, langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah, memvalidkan benar tidak kamu melakukan ini. Baru menanyakan keyakinan apa yang sudah dilanggar. Langkah-langkahnya adalah seperti ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Pasti dalam diri anak itu dia ingin melakukan sesuatu itu yang terbaik. Tetapi terkadang karena kebutuhan dasar anak itu belum terpenuhi, mereka melakukan hal yang dipandang oleh orang lain itu tidak baik dalam rangka dia memenuhi kebutuhan itu. Dengan menstabilkan identitas, kita membuat nyaman anak agar mereka itu dari semula melakukan istilah dia sudah melakukan kesalahan, berarti dia identitasnya adalah identitas yang gagal istilahnya. Tetapi setelah distabilkan agar dia nyaman dulu, karena kalau tidak dibuat nyaman, dia tidak akan pernah mau istilahnya kesalahannya yang telah dilakukan itu dia tidak akan menyadari, tetapi terus akan membela diri, melakukan penyangkalan. Jadi setelah untuk menstabilkan ini, kalimat yang bisa digunakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Setiap orang pernah berbuat salah. Tetapi ada langkah berikutnya ketika kita sudah tidak apa-apa berbuat salah, tetapi tidak ada manusia sempurna. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Artinya, apakah kamu itu sudah merasa menjadi dirimu sendiri pada saat melakukan itu? Ya. Langkah yang berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Karena semua perilaku memiliki alasan atau tujuan. Anak itu melakukan itu untuk memenuhi kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Kalimat yang digunakan apa? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ini mungkin berkaitan dengan ketika anak diejek orang tuanya. Dia marah. Ya, dia pasti marah. Kita sebagai guru, benar kamu melindungi sesuatu yang penting bagimu, istilahnya seperti itu. Tetapi nanti ada langkah selanjutnya. Kita tekankan kepada anak bahwa dia benar melindungi, misalnya diajak bertanya sama orang tua, kan kadang anak-anak sering
kemudian dia menjadi marah atau harga dirinya. Benar dia melindungi apa yang penting bagi dirinya, tetapi ada langkah selanjutnya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kamu boleh istilahnya mempertahankan untuk penting bagimu untuk menghargai orang tuamu, tetapi sikapmu yang lain itu ya kemudian ditambahkan seperti itu. Setelah anak melalui tahapan berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. Setiap kita melakukan sesuatu pasti ada motivasi dari dalam dirinya atau motivasi internal. Mereka mau menjadi orang yang seperti apa? Kalimat yang digunakan bisa dinilai apa yang kita percaya, istilahnya. Apa yang sudah kita yakini, apa yang sudah kita sepakati, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu sebenarnya ingin menjadi orang seperti apa? Ketiga langkah restitusi ini merupakan langkah yang tidak harus dilakukan secara rutin, tergantung pada situasi dan kondisi yang seperti apa. Kemudian pada saat ini bisa saja sebagai guru menjadi posisi pemantau atau sebagai manajer atau sebagai 5 posisi kontrol yang lain. Itu tergantung pada situasi yang dihadapi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari sini saya terkait dengan budaya positif. Bagaimana budaya positif itu memang melalui proses yang panjang, karena itu adalah kebiasaan dan kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan, tidak bisa langsung berubah, tetapi dilakukan terus-menerus sehingga menjadi karakter anak. Mungkin itu saja materi saya tentang ini. Selanjutnya saya serahkan ke Bu Harga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi yang disampaikan oleh narasumber pada siang hari ini. Langsung saja kita lanjutkan untuk sesi diskusi dan tanya jawab oleh Bapak Ibu Guru selaku audiens yang mungkin akan bertanya tentang materi yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Istighfar. Waktu kami persilakan. Ya, Pak Arif. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya tertarik kebetulan untuk materi yang terakhir tadi, utamanya tentang restitusi. Seperti itu berbeda dengan hukum. Kalau hukum itu pemberian ganti rugi oleh pelaku pada korban dan dan kebetulan karena yang terakhir jadi saya masih agak ingat. Cuma begini yang ingin saya tanyakan tentang segitiga atau langkah-langkah dari restitusi itu. Apakah itu nanti harus ketiga hal itu dilakukan secara runtut atau bersama-sama, atau mungkin itu bisa dilakukan secara terputus? Artinya apakah tahap-tahap itu nanti harus dilakukan kesemuanya dalam suatu momen gitu? Nah, terima kasih, itu yang saya sampaikan. Ya, demikian pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Arif mengenai segitiga restitusi tadi. Mungkin bisa dilaksanakan secara terpisah, mungkin atau memang harus satu kesatuan dilaksanakan. Membuat tanggapannya dari Boris atau audiens lain yang mau menanggapi pertanyaan dari Bapak Arif, kami berikan kesempatan untuk menjawab. Mungkin ada yang bisa bantu, barusan dibahas mengenai segitiga restitusi tadi.
kesempatannya di sini untuk kita diskusi, sharing apa yang telah disampaikan atau dipaparkan oleh Bu Istifadah ya. Tadi tentang segitiga restitusi, bagaimana pelaksanaannya? Apakah bisa diambil salah satu atau dua, atau harus untut atau bagaimana? Sepemahaman kami setelah apa yang disampaikan oleh Bu Istifadah untuk penyampaian dalam pemecahan masalah menggunakan segitiga restitusi ini tidak harus untut. Mana yang lebih dibutuhkan, mana yang lebih diutamakan untuk penyelesaian masalah, itulah yang bisa diambil. Apakah harus ketiga-tiganya yang dipakai? Menurut kami itu tidak wajib ketiga-tiganya. Yang penting penyesuaian dengan kondisi yang terjadi saat itu. Menyumbangkan pada Bapak Ibu, mangke yang mau dipakai yang lebih tepat yang mana dalam penyelesaian suatu masalah. Itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Kepada Bu Isti atau Bapak Ibu guru yang lain yang mau menambahkan, monggo. Oke, terima kasih Bu Yini atas jawabannya. Tepat sekali seperti yang disebutkan Bu Yini tadi, bahwa segitiga restitusi itu tidak harus ketiga-tiganya. Jika memang dibutuhkan, maka tiap-tiap langkahnya bisa dilakukan. Tetapi jika tidak, maka bisa diambil yang sesuai pada saat itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, itu untuk pembahasan yang pertama. Untuk pertanyaan dari Bapak Arif tadi disambung oleh Bu Yini dan sudah ditanggapi oleh Bu Istifadah. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan atau hal yang ingin dibahas oleh Bapak Ibu guru yang lain. Terima kasih. Di sini saya juga tertarik sekali dengan istilah restitusi. Nanti saya akan bertanya, mungkin teman atau Bu Is yang menjawab, mengapa restitusi itu menjadi alternatif menguatkan karakter anak. Jadi itu yang saya tanyakan, mungkin Bu Is atau teman yang lain yang menjawab. Terima kasih. Oke, monggo. Terima kasih. Menanggapi. Terima kasih Pak Suri. Mungkin akan kami berusaha jawab dengan keterbatasan kami. Jadi restitusi itu merupakan suatu proses. Kan tidak mungkin kita itu bisa menginginkan mengharapkan anak itu menjadi baik, tidak mungkin dengan bisa lebih. Jadi perlu adanya proses. Dapat disimpulkan menjadi beberapa kalimat sederhana. Jadi restitusi itu proses untuk belajar. Dari mana? Dari kesalahan yang telah diperbuat. Banyak sekali contoh yang dapat kita ambil dari anak-anak kita. Setelah anak itu melakukan suatu kesalahan, tidak serta-merta kita marahi. Jadi anak kita ajak komunikasi agar dia bisa berpikir tentang kesalahan yang telah dibuat. Sehingga apa harapan kita? Anak itu akan mencari solusi dari apa yang diperbuat. Setelah bisa mencari solusi, maka insya Allah dengan proses itu penguatan karakter anak akan lebih baik. Jadi tidak serta-merta kita itu akan nyalahin anak, memberi hukuman ke anak seperti yang disampaikan tadi. Mungkin dalam hal ini mungkin kita juga harus belajar untuk menempatkan anak pada posisi yang lebih tepat untuk menghargai anak sebagaimana mestinya. Kira-kira motivasi. Terima kasih Pak Slamet sudah membantu menjawab dan dengan tepat sekali bahwa restitusi itu adalah menjadikan anak belajar dari kesalahan yang sudah dibuat sehingga dia menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Kita lagi.
Mungkin masih ada lagi pertanyaan yang ingin disampaikan? Satu pertanyaan dari saya untuk menanyakan keyakinan. Nah, di sini perlu adanya menanyakan keyakinan di suatu kelas. Nah, yang masih saya bingungkan bagaimana tips trik atau cara yang tepat dalam membentuk suatu keyakinan kelas sehingga bisa disepakati bersama seperti itu dalam kelas. Tips dan trik bagaimana menanyakan keyakinan kepada anak supaya bisa disepakati bersama. Demikian Pak Bingge. Mungkin ada yang ingin menanggapi, kita diskusikan bersama untuk pertanyaan dari Bapak Robi. Mungkin. Terima kasih pertanyaannya Pak Robi dari keyakinan kelas yang baru juga istilahnya saya belajar tentang penerapan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan. Yang pertama yaitu melakukan curah pendapat. Jadi tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya yaitu dengan siswa kita menyediakan waktu khusus istilahnya dengan mereka menuliskan semua yang ingin mereka inginkan tentang situasi kelas, kondisi kelas yang mereka idamkan. Dalam setiap anak itu pasti ada keinginan dalam hatinya, ingin kelas seperti apa, ingin diperlakukan seperti apa saat di kelas. Setiap anak pasti punya keinginan. Mereka menuliskan boleh lebih dari satu. Jadi 1, 2, 3 semua anak-anak yang ada di dalam pikiran anak itu. Dunia ideal atau kelas ideal seperti apa yang mereka inginkan. Setelah mereka menuliskan semua itu, kemudian kita sebagai guru mengelompokkan. Karena pada prinsipnya dari curahan pendapat itu pasti banyak yang hampir mirip karena kebutuhan dasar setiap anak itu hampir sama. Kebutuhan untuk dicintai, untuk bebas, untuk berbagi dan seterusnya itu pada prinsipnya anak itu sama. Untuk diterima di kelompok dan seterusnya. Jadi itu nanti kita kelompokkan, kemudian dipilah-pilah disesuaikan dengan nilai-nilai universal yang ada. Ibaratnya di nilainya, oh kalau begini berarti masuk ke nilai saling menghormati. Kalau seperti ini masuk nilai tanggung jawab. Kalau yang diinginkan misalnya mengerjakan tugas dengan tenang, berarti berkaitan dengan saling menghormati. Jadi di situ kemudian disepakati 4 atau 5 keyakinan kelas yang dipercaya atau diyakini. Kalau sudah dikerucutkan menjadi 4 atau 5 keyakinan kelas, baru kemudian ditunjukkan bersama, dilaksanakan bersama untuk memantapkan dengan melakukan game, ya, semacam game. Misalnya keyakinan saling menghormati, tampak dan tidak tampak itu ada gamenya. Jadi saling menghormati itu tampaknya seperti apa? Teman berpendapat diam, atau nanti yang tidak tampak apa? Kalau teman berpendapat berbicara, itu kan tidak tampak. Berarti di keyakinan itu. Kemudian ada lagi dia mengenai tugas. Itu untuk meyakinkan mereka, menanamkan ke dalam pikirannya mereka bahwa keyakinan itu dengan perilaku seperti itu yang akan mereka buat atau laksanakan bersama. Meskipun pada prakteknya mereka perlu untuk terus diingatkan kembali ke keyakinan yang sudah disepakati bersama. Karena mereka dunia ideal mereka, tetapi kadang mereka lupa dunia ideal teman yang lain. Mereka memenuhi kebutuhan
kebutuhan yang lain yang bersembunyi. Itu yang memang harus selalu terus diingatkan. Mungkin itu saja. Ada yang perlu lagi ditambahkan? Mungkin cukup. Ya, mungkin masih ada yang ingin disampaikan lagi. Dirasa cukup, ya? Jadi luar biasa untuk menyampaikan materi dan diskusi pada siang hari ini, di mana kita sepakati bersama bahwa karakter murid memang sangat bermacam-macam, dan bagaimana kita sebagai pendidik memaknai, menyikapi dan memfasilitasi pembelajaran yang berpusat ke anak untuk bisa menemukan jati diri mereka menjadi peserta didik yang berjiwa nasional dan berwawasan global. Selanjutnya tiba kita pada penghujung acara pada siang hari ini. Marilah kita Bapak Ibu Guru untuk berdoa bersama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini bisa memberikan bekal dan manfaat kepada kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam bidang pendidikan, dan semoga pertemuan pada siang hari ini bisa bermanfaat ke depannya. Salam sehat, semangat untuk kita semua. Wassalamualaikum